Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 YIN Bukit Tinggi tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mardawin SPDI. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada hari ini Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan pokok bahasan pernikahan dalam Islam. Pada sub pokok bahasan hal-hal yang merusak pernikahan dalam Islam pada kelas 12. Baiklah, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan, kritik dan sarannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik hasilnya sesuai dengan harapan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melihat bagaimana kesiapan kalian untuk belajar semuanya. Siap untuk belajar? Siap. Baik, terima kasih. Sudah tidak ada sampah lagi nampaknya. Kami persilakan sebelum kita mulai belajar, Rizky untuk memimpin doa, dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, baik para sekalian, kita lanjutkan dengan membaca salah satu surat ayat pendek dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Mulai. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
sebelumnya. Nyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengabsen secara satu persatu, namun tidak akan secara keseluruhan dengan waktu kita yang singkat. Baiklah, Rizky, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Serli, Hadir Pak. Indri, Hadir Pak. Rihan. Hadir Pak. Baik, Robi ada yang tadi Robi? Hadir semua Pak. Ada semua. Oke, terima kasih. Baiklah para sekalian, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran sebagaimana yang sudah ada di papan tulis. Bisa kita perhatikan sama-sama. Di sini akan kita pelajari pada pertemuan kita yang ketiga ini adalah hal-hal yang akan merusak hubungan pernikahan. Ini yang perlu kita pelajari. Baik, sebelum kita mulai, tentu ada indikator dan tentu ada tujuan pembelajaran. Ya, kami persilakan Arsi dibaca apa indikatornya? Indikator yang pertama mengidentifikasi hal-hal yang dapat merusak atau melepaskan ikatan pernikahan. Kemudian ada menampilkan contoh-contoh hal-hal yang merusak dan melepaskan tali pernikahan. Baik, terima kasih. Merlin, silakan. Apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan yang pertama yaitu setelah pembelajaran, peserta didik dapat memahami hal-hal yang dapat merusak atau melepaskan ikatan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Iya. Yang kedua, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan contoh-contoh dan hal-hal yang merusak dan melepaskan ikatan pernikahan. Baik, ini yang akan kita capai pada hari ini. Indikatornya ini, tujuan pembelajarannya ini sudah dibacakan Arsi tadi, kemudian tujuan pembelajaran sudah dibacakan oleh Merlin. Kita lanjutkan. Apa urgensi materi ini atau kepentingan materi ini? Bisa kita perhatikan hal-hal yang akan merusak atau memutuskan pernikahan ini banyak. Namun sebelum itu bisa kita saksikan video pembelajaran bagaimana hal-hal yang akan merusak bahkan memutuskan tali pernikahan dalam sebuah rumah tangga. Baiklah, untuk lebih paham bagaimana pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran berikut ini. Silakan untuk disimak dalam waktu yang singkat bagaimana hal-hal yang akan merusak pernikahan. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. Baik, sebelum kita memulai, Bapak harapkan kalian bersemangat mengikuti materi ini karena bagaimanapun materi ini sangat urgensi dalam kehidupan kita. Untuk pengetahuan awal para anak sekalian, Bapak akan bertanya kepada kelompok apa-apa saja yang kalian ketahui tentang hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Kelompok 1, kami minta 2 hal yang melepaskan ikatan pernikahan. Silakan kelompok 1. Menurut hasil berunding kami Pak, dua Ya. hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan itu yaitu kuluk dan zihar. Hulu dan siar. Baik, terima kasih. Kelompok 2. 2 juga apa yang bisa memutuskan tali pernikahan? Kan kelompok 2. Jadi Pak, menurut kelompok kami ada 2 hal yang dapat merusak pernikahan, yaitu pertama ilat dan li'an. Iya, terima kasih. Kemudian kami lanjutkan kepada kelompok 3. 2 hal yang merusak pernikahan. Silakan. Baiklah, menurut kelompok kami hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu sikok dan fasad. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 4 kita persilakan. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Baik Pak,
bagi kelompok kami, hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan yaitu nusyuz dan talak. Iya, terima kasih. Itu awal dari pengetahuan kalian semua. Terima kasih, sangat tepat sekali. Namun sebelum itu, sebelum pembelajaran ini kita mulai, sebagai bentuk awal dari pengetahuan kalian tentang hal-hal yang merusak ikatan pernikahan ini, sekarang kami persilakan untuk memegang handphonenya masing-masing. Bapak akan men-share di classroom dalam waktu sekian menit. Kita akan mengerjakan sampai di mana pengetahuan Prandas tentang hal-hal yang merusak pernikahan ini. Kami persilakan. Classroom sudah dibuka. Siap? Siap. 3, 2, 1. Melepaskan ikatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama ada talak. Talak secara garis besarnya adalah ucapan yang dikeluarkan oleh suami kepada istrinya yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Pak ulangi, ini murni hak laki. Itu yang pertama. Talak ini terbagi dua. Pertama talak raj'iyah atau raj'i, kedua talak bain. Talak raj'i, talak 1, talak 2. Sementara talak bain adalah talak 3 atau tidak bisa lagi kembali kepada istrinya. Kemudian pasah. Apa ini pasah? Tak lain tak bukan, pasah ini adalah sang istri menuntut kepada suaminya untuk diceraikan. Ya. Diceraikan, lalu khulu. Khulu ini tak lain tak bukan adalah perceraian yang terjadi akibat hal-hal tertentu. Contohnya adanya perselingkuhan, keterbukaan dan sebagainya. Kemudian lanjut li'an. Li'an ini adalah permintaan perceraian dari pihak istri dengan cara mengembalikan mahar. Lanjut di sini zihar. Apa zihar? Ini kebiasaan orang Arab dulu. Orang Arab terbiasa dulu menyindir istrinya karena mungkin sudah muak. Dia bilang istrinya mirip dengan ibunya. Paham? Kemudian berikutnya lagi ada hadana. Hadana ini adalah pemeliharaan anak yang dari kecil. Setelah dia besar, karena orang punya pisah, anaknya boleh memilih mau ikut siapa. Terserah. Kemudian di sini ada nusus. Apa nusus? Nusus ini adalah istri yang durhaka kepada suami sehingga harus diceraikan. Jadi jangan minta cerai perempuan. Paham? Kemudian terakhir sikap. Apa sikap ini? Perselisihan besar, pertengkaran hebat, pertengkaran sengit yang terjadi karena ketidakcocokan suami istri sehingga keduanya secara langsung memisahkan diri. Ini boleh langsung bercerai. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kelompok 1 akan Bapak minta untuk membahas tentang hal-hal ini. Karena ini berjumlah 8, maka kita bagi 4 biar adil ya. Sehingga kelompok 1 akan membahas tentang pertama hulu dengan sihar. Ini jurusan kelompok 1. Kelompok 2 apa yang akan dibahas? Ila dengan li'an. Kelompok 3 apa yang akan dibahas? Sika dan pasar. Kelompok 4 apa yang akan dibahas? Talak dan nusyuz. Talak dengan nusyuz. Ini adalah kesepakatan kita bersama karena kelompok kita sudah dibagi dari pertemuan kedua kemarin. Oleh karena itu kami persilakan untuk bekerja pada kelompok masing-masing. Tiba waktunya nanti Bapak akan meminta kalian untuk presentasi. Bapak akan meminta kalian untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Dan dalam diskusi kita
semoga akan berjalan seseru mungkin sehingga pengetahuan ini betul-betul bisa dipahami oleh para sekalian. Ya, tanpa menunggu waktu panjang, kami persilakan kelompok untuk berdiskusi. Sebagai bentuk hasil dari masalah yang sudah para sekalian pecahkan, Bapak akan memulai presentasi kita dari kelompok 1. Kami persilahkan, kami minta untuk membacakan kelompok 1 apa hasil yang sudah didiskusikan tadi. Dipersilakan kelompok 1. Saudari Helda, kami persilakan. Menurut kelompok kami, hulu adalah talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Dan dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 229. Iya, di sana dijelaskan bahwa haram bagimu barang yang sudah menjadi milik istrimu untuk dikembalikan. Artinya apa? Hulu ini istri mengembalikan mahar awal kepada suami untuk minta diceraikan. Paham maksudnya semuanya? Paham. Ini bentuk permintaan istri kepada suami, ceraikanlah saya. Kira-kira seperti itu. Baik, yang kedua. Yang keduanya. Dan zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Zihar ini berdasarkan pada surat Al-Mujadalah ayat 2. Ya, di sana disebutkan ini para sekalian diketahui zihar ini kebiasaan orang dulu, orang jahiliyah. Apabila dia sudah muak melihat istrinya, maka dia akan berkata, "Kau di belakang kau seperti punggung ibuku." Berarti dia sudah muak dengan istrinya. Tetapi ini justru akan menjadikan istri ini secara langsung akan dicerai. Paham? Paham. Jadi jangan dibilang istri mirip dengan ibu kita. Baik, ini tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Apa hasil yang sudah dihasilkan? Silakan, Nola, bacakan. Yang pertama. Hasil dari kelompok kami yang pertama adalah ilah adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya secara atau selama 4 bulan atau lebih. Ya, ilah ini maknanya dia menuduh istrinya berzina dengan orang lain. Dia meyakini dirinya bahwa istrinya sudah nampak secara jelas ada bukti bahwa istrinya berzina. Padahal belum tentu ada kepastian. Karena zaman sekarang buktinya ada foto, ada informasi, ada gambar video dan sebagainya ya. Dia menuduh istrinya berzina. Tak boleh kalau tidak ada bahan bukti. Jangan menuduh sembarangan. Sumpah ini akan berlaku nanti dan akan menyebabkan terjadinya juga perceraian. Baik, yang kedua, silakan anak-anak kami Iwa. Apa hasil kedua? Yang kedua yaitu li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina. Dasar hukum li'an ini yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 6-7. Iya, terima kasih pada kelompok 2. Ini contohnya sang istri menuduh, sang istri dituduh. Sang suami menuduh istri berzina dengan orang lain tanpa ada bukti yang jelas. Makanya laki-laki yang sembarang dulu ya, tengok dulu apa buktinya. Dalam Islam itu apabila tidak ada 4 orang saksi,
maka segala sesuatu perbuatan yang tidak lengkap dengan 4 orang saksi ini tidak bisa menjadi barang bukti. Jadi jangan menuduh tanpa bukti dan tanpa alasan. Baik, terima kasih kelompok 2. Sekarang kami pindah kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3, apa yang sudah presentasikan tadi, diskusikan bersama, silakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama ada sikat, yang pengertiannya adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 35. Ya, terima kasih. Ini terjadi, ya, sebagaimana disampaikan oleh Anda Arsi tadi, terjadi pertengkaran hebat yang luar biasa. Entah masalah ekonomi, entah masalah perselingkuhan, entah masalah apa, kita nggak tahu. Sehingga kedua suami istri ini tidak bisa lagi dipersatukan dan harus dipisahkan. Jadi dalam rumah tangga jangan sampai demikian, karena pertengkaran ini akan menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi hati-hati. Kami persilakan yang kedua. Ya. Dan kelompok 2, kelompok 3. Yang kedua ada fasakh. Fasakh adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tabir hubungan yang mengikat antara suami dan istrinya. Ya, fasakh ini untuk para kita semua ketahui, sang istri yang minta cerai kepada suami. Boleh Pak, tapi caranya ada. Pertama, dengan cara mengembalikan mahar. Yang kedua, sang istri membayar kepada hakim sebagai bentuk uang permintaan supaya suaminya menyatukan talak kepadanya. Kenapa? Karena berbagai hal. Nanti kita jelaskan pada tahap selanjutnya. Jadi fasakh ini adalah bentuk dari permintaan istri minta cerai secara tidak langsung, tapi sudah ada tandanya dengan mengembalikan mahar dan membayar hakim di pengadilan agama tentunya. Ya kan? Jadi harus hati-hati, jangan sampai ini terjadi. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Sekarang kita persilakan kelompok 4. Apa yang sudah Anda diskusikan, kami persilakan. Ya, baik, kami lihat. Baik Pak, menurut kelompok kami, talak adalah proses melepaskan ikatan pernikahan dalam syariat Islam. Kemudian talak dibagi menjadi 2, yaitu pertama talak raji, merupakan talak ke-1 atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Yang kedua talak bait, merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Jika ingin kembali bersama mantan istrinya, maka harus melangsungkan akad talak Talak bain kubra, talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain. Ya, terima kasih. Itu yang pertama. Talak ini melihat dari suami, karena istri nggak punya, jadi istri bisa menolak, bisa diminta. Sekarang suami menolak istrinya. Talak ini terbagi 2. Pertama talak raj'i, kedua talak bain. Talak raj'i ini talak 1, talak 2. Boleh kembali kepada istri dalam masa iddah yang ditentukan. Kalau lewat iddahnya Pak, ya bercerai juga. Jangan sampai lewat. Ada masalah nanti yang kita bahas pada tahap berikutnya. Jadi yang kedua adalah talak bain. Tak bisa lagi nikah. Tapi kalau mau nikah juga boleh. Tapi ini sudah tidak mungkin rasanya. Bagaimana caranya? Sang istri menikah dulu dengan orang lain. Nanti dia cerai lagi dengan orang lain, baru sang suami pertama bisa kembali lagi kepada istrinya. Tapi rasanya ini mustahil. Nah, kalau dibayar, walau alam. Tapi ini nggak bisa. Jadi hati-hati. Talak yang kedua ini luar biasa. Anda langsung bercerai. Tapi dia sudah talak bain, sudah 3 kali menolaknya. Baik, yang kedua, kalian persilakan. Anda kami menit. Baik Pak, yang kedua yaitu nusyuz. Ya. Nusyuz umumnya terjadi pada pihak istri, yaitu Ya. kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Contohnya yaitu saat seorang istri tidak melakukan kewajiban utamanya, yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami, serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari sebaik-baiknya. Hal ini diterangkan dalam An-Nisa ayat 34. Yang kedua yaitu, namun nusyuz juga bisa terjadi pada pihak laki-laki.
yang mana ketika suami tidak menunaikan kewajiban terhadap istri seperti enggan menafkahi, enggan menggauli, dan enggan menghiraukan istri. Hal ini diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 128. Iya, terima kasih Marlin. Khusus lebih banyak pada istri, karena kalau suami yang durhaka kepada istri itu volumenya sedikit. Tapi ada. Khusus ini apa? Contoh, sang istri tidak mempedulikan suami, selalu bertengkar, minta sedikit-sedikit minta cerai. Ingat, jangan sembarang minta cerai. Ketika Anda minta cerai kepada suami, harus Allah di atas sana bergetar. Ketika Anda ceraikan saya, jangan. Lalu yang kedua, dia tidak memenuhi kewajiban. Contoh, suami pulang mau makan di rumah, tak ada yang mau padahal suami sudah menafkahi sedemikian rupa, apalagi kurangnya. Lalu yang kedua, dia hanya untuk bersolek untuk orang lain, pergi wirid, pergi yasinan, pergi dulu segala macam. Bagus dandanannya. Tapi ketika suami di rumah, dia seperti nenek-nenek yang sudah berumur 102 tahun. Nah, ini luar biasa. Lalu yang kedua, suami bisa juga. Contoh, suami tidak mau memencari nafkah, dia tidak menggauli istrinya secara pantas, tapi ini jarang rasanya. Cuma durhaka itu lebih kepada suami, kepada istri yang tidak berbakti kepada suami. Ini jangan sembarangan. Perempuan ini, surga perempuan di telapak kaki suami, surga laki-laki di telapak kaki ibunya. Jadi kalian perempuan sehebat apapun ibadah kalian, kalau durhaka kepada suami tidak akan masuk surga, walaupun sholatnya 10 kali sehari. Jadi tak bisa ya. Jadi jangan macam-macam. Laki-laki begitu juga, jangan menyia-nyiakan istrinya, karena istri adalah salah satu yang akan membawa Anda ke surga. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, sebagai bentuk akhir sebelum kita membuat kesimpulan, Bapak perjelas kembali karena materi ini sangat urgensi kepada kehidupan kita ke depan. Pertama, di kelompok 1 ada fuluk ya. Fuluk ini bentuknya kira-kira begini. Sang istri menolak untuk melanjutkan pernikahan, dikembalikannya kepada suaminya mahar. Kemudian sang istri ini juga membayar kepada hakim, Pak Hakim, saya bayar berapa dendanya, saya mohon dijatuhkan talak bain sugra oleh bain kubra oleh suami saya. Jadi ini permintaan istri. Bapak nasihatkan, ini tidak perlu dilakukan, kecuali maaf, pertama suami tiba-tiba sakit, tak bisa lagi menafkahi, tapi kasihan ke Anda, sudah sekian tahun bersama. Yang kedua, ada mungkin penyakit suaminya sehingga tidak bisa lagi menafkahi. Ya, hati-hati. Yang ketiga, ada sebab-sebab tertentu. Contoh, memang mungkin orang tuanya sudah pisah, tapi ini bukan pihak pertama dan kedua, ini adalah mengikut orang ketiga ya. Jadi tak boleh. Lalu yang kedua, ada di sini zihar. Zihar ini bahaya. Mungkinkah seorang laki-laki menikahi ibunya? Dan mungkinkah seorang istri mirip ibunya? Mungkin saja. Tapi tak perlu dibilang, karena gen itu kita kan tidak tahu. Memang ada manusia mirip di muka bumi ini, tidak mustahil seorang istri itu mirip kepada ibunya. Tapi ini dalam Islam merupakan satu pelanggaran. Masa seorang anak memiliki istri ibunya sendiri, sesuatu yang tidak mungkin. Hati-hati, jangan dibilang-bilang istri kalian mirip dengan ibu kalian, tidak boleh. Pak Umar? Kelompok 2, apa tadi pembahasannya? Ila dan li'an. Ila adalah Sumpah seorang suami pada istri. Jangan sembarang bersumpah. Ngapain kita bersumpah? Ada apa emangnya? Jangan menyumpah-nyumpah, karena sumpah ini hukumnya wajib. Sama dengan hukum wajib, apabila dilanggar akan berdosa. Sama dengan nazar, jangan dibuat-buat, tak boleh. Lalu yang kedua apa? Jangan bersumpah-sumpah. Li'an adalah jangan sembarang menuduh. Sekarang zaman media sosial. Jangan menuduh istri selingkuh kalau orang hanya main di Facebook. Jangan menuduh istri selingkuh kalau orang hanya chat biasa. Walaupun chatnya mesra tapi nggak pernah jumpa, ini perlu dicurigai, tapi harus ada bukti yang kuat. Jadi jangan sembarang menuduh. Tuduhan ini akan mengakibatkan kalian bercerai. Jadi hati-hati besok. Sekarang zaman media sosial sangat luar biasa, perselingkuhan dan segala macam. Tapi ingat, semua itu harus ada bukti. Jangan sembarang menuduh, tak benarkan, karena akan menyebabkan suatu terjadi perceraian. Baik, kelompok 3 apa tadi? Sikap adalah krisis memuncak. Kuncinya apa? Yang laki-laki, Robi contohnya, tugasmu mencari nafkahi istrimu. Bila perlu istrimu nggak usah bekerja.
Tapi ingat Arsi, apabila sang suami pencahariannya atau penghasilannya tidak cukup, sang istri boleh mencari nafkah dengan sifat membantu, bukan istri yang jadi tulang punggung. Nah, nanti ribut itu banyak sumbernya, termasuk juga dari perselingkuhan. Tapi intinya adalah dari nafkah. Lalu kedewasaan kedua belah pihak untuk tidak bertengkar. Yang kedua apa sih? Fasaq, Pak. Fasaq adalah Seperti halnya talak, fasaq juga berakibat pada putusnya hubungan perkawinan. Secara harfiah, fasaq berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu penawaran. iya, jangan ditarik kembali suatu penawaran itu, jangan diikut kembali, jangan diulang kembali hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya perceraian. Contoh, menyebut ulang-ulang sejarah lama, mengungkit-ungkit kesalahan lama. Ini yang akan menyebabkan perceraian. Jangan. Kita damai saja. Yang akan ke depan itu adalah anak yang akan jadi korban. Jadi jangan disia-siakan. Jadi cukup jelas, jangan kita langgar ini. Kemudian terakhir nomor 4, apa tadi pembahasannya? Pertama, talak. Talak ini murni milik suami. Saya ulangi, milik Rihan, milik Robi, milik Rizky, milik Julpan. Paham? Paham. Ada milik perempuan, aku talak abang, tak bisa. Ya, yang bisa itu aku talak kamu, kata Rihan, itu yang berlaku. Tapi jangan sembarangan ngasih talak, Rihan. Talak ini bertahap, dan kalau bisa dalam Islam itu talak hukumnya adalah mubah, tapi dibenci oleh Allah karena memutuskan tali silaturahmi. Bercerai kita gara-gara itu. Sekali kamu ditalak, dalam 40 hari kamu tidak kembali, kamu sudah bercerai. 2 kali kamu menolak, dalam 40 hari juga kamu tidak kembali, kamu sudah bercerai. Hati-hati. Apalagi yang kedua, talak fa'in kubra. Sudah 3 kali kamu menolak, contohnya menolak Silvi, tak bisa lagi pulang. Silvi harus menikah dulu dengan orang lain, baru dia bisa kembali lagi. Tapi rasanya mustahil, tak mungkin. Jadi jangan sembarangan talak dipergunakan. Nah ini. Kemudian terakhir apa tadi? Khusus. Ingat, kembali kepada istri. Saya ulangi, surga itu di bawah telapak kaki suami. Istri jangan durhaka kepada suami. Apabila kamu durhaka, minta cerai, asal bertengkar, ceraikan saya bang, bergetarlah alas Allah. Jangan sembarangan. Lalu jangan melawan kepada suami. Selagi suami bisa membimbing dengan baik, menjadi imam yang baik secara agama, jangan sembarangan. Maka hati-hatilah kalian kepada suami. Jangan durhaka kepada suami. Bagaimana kalau suami melalaikan nafkah kami, Pak? Ada jalan pertama, libatkan orang tua kalian, berikan nasihat. Karena dulu ketika kalian menikah, kalian punya wali, yakni orang tua kalian atau saudara kandung kalian laki-laki, ya kan? Ya. Berikan kepada mereka, diskusikan baik-baik, jangan sampai terjadi perceraian. Karena apabila bercerai, yang sengsara itu anak. Jadi hati-hati. Bagaimanapun efeknya, akibatnya akan kembali kepada anak. Makanya laki-laki, perempuan, ciptakanlah keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang tidak ada pertengkaran, yang di dalam keluarga itu hanya ada kasih sayang, saling sayang menyayangi satu sama lain. Terima kasih. Terakhir, sebagai bentuk penguatan dalam pembelajaran kita kali ini, kami persilakan kelompok 1 untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari materi yang 2 tadi kalian bahas. Kami persilakan kelompok 1 membacakan kesimpulannya. Silakan Yani, kepada kami. Pak, kesimpulan dari kelompok kami yaitu hulu ini berdasarkan istri atau hak istri, sedangkan zihar ini berdasarkan suami atau hak suami. Suami, ya. Baik, terima kasih. Kemudian kelompok 2, kami persilakan menyimpulkan materinya. Silakan kami depan. Baik Pak, kesimpulan dari kelompok kami tentang ilah dan li'an itu adalah sama-sama berisi sumpah. Tetapi bedanya yaitu ilah adalah sumpah suami untuk tidak menyetubuhi istri selama 4 bulan atau lebih. Sedangkan li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Tanpa bukti. Bagus sekali, mantap. Ya, teman-teman persilakan kelompok 3. Kesimpulannya. Baik, setelah melalui beberapa diskusi kami menyimpulkan bahwa Siko adalah perselisihan yang berkepanjangan, sedangkan fasakh rusaknya akad pernikahan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung. Salah satu contohnya, terima kasih yang kami Robi, di akhir pernikahan itu rupanya dia satu. Terakhir kelompok 4, kami persilakan Anda Silvi untuk menyimpulkan pembahasan tadi.
Kesimpulannya menurut kami adalah sedari awal sebelum melakukan pernikahan kita harus tahu tentang pengetahuan dalam berumah tangga agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak ikatan pernikahan seperti nusus dan talak. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Hati-hati dulu, lihat pasangan, kenali pasangan. Karena dalam Islam itu ada masa ta'aruf ya. Makanya kenali dulu pasangan Anda. Tak pakai perjodohan kalau tidak akan mencocokkan keduanya nanti. Jangan dipaksakan pernikahan. Lalu kenali seseorang bukan berdasarkan kaya atau miskin, bukan gandengnya, bukan hebatnya, tapi kenalilah dia karena iman itu pertama, ya, karena agama. Baru setelah itu karena akhlaknya. Kaya, ganteng, semua akan pudar, cantik akan hilang pada waktunya. Tapi hati yang baik, iman yang kuat, agama yang taat tidak akan pernah hilang sampai meninggal dunia. Ini yang perlu para sekalian. Terakhir, sebagai penutup kita pada hari ini, kami persilakan bagaimana kesan Anda kelompok 1 pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Menurut kelompok kami, pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya karena mengajarkan bagaimana hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan dan jangan sampai terjadi kemudian hari. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, mantap sekali kesan Anda. Kemudian kelompok 2 kami persilakan. Kelompok 2, kesan Anda terhadap pembelajaran kita hari ini. Silakan, silakan kami telah. Kesan kami pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan semua materi yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kami ke depannya, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 3, silakan, silakan kami aksi. Kesan kami atas pembelajaran ini adalah kami sangat merasa manfaatnya karena Bapak menjelaskannya dengan secara detail sehingga kami bisa memahami dan mempraktekannya di kehidupan kami ke depannya. Ya, terima kasih. Anak kami aksi. Kemudian terakhir kelompok 4, bagaimana kesan Anda dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan, silakan kami aksi. Baik, kesannya di pelajaran ini kami dapat memahami apa yang Bapak jelaskan dan kami mendapatkan manfaat untuk kedepannya tentang pernikahan. Ya, terima kasih banyak. Terakhir, sebagai bentuk penutup dari kita, tugas yang Bapak berikan, perhatikan di papan tulis. Tugas kita untuk berikutnya adalah tugas yang akan dikerjakan di rumah sebagai bentuk tugas kita nanti akan dimuat di classroom. Bagaimanapun setelah pembelajaran kita harus diberikan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban materi yang sudah disampaikan. Baik, sebelum ini kami persilakan kembali pada sekalian membuka Google Classroom. Silakan dilihat materi ini nanti di Google Classroom dan akan dikumpulkan dalam 24 jam ke depan. Artinya sekarang jam 8 pagi, besok pagi jam 8 juga sudah harus masuk ke Google Classroom Bapak. Paham semua? Paham. Sebagai tes terakhir kita, apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar paham atau tidak? Kita akan kembali melakukan tes pengetahuan kepada pendengar sekalian atas apa yang sudah kita sampaikan tadi. Sekarang silakan pegang handphonenya. Bapak akan mengecek sebagai guru, sebagai pengecek di sini kan kita lihat bagaimana betul atau salah Anda sekalian di Google Classroom. Kami persilakan dikerjakan dalam waktu 5 menit, soal 5 buah. 1, 2, 3, mulai. Setelah mengerjakan mulai dari tadi persepsi pengetahuan awal sampai ke terakhir ini di pengetahuan akhir sebagai bentuk pemahaman panel sekalian terhadap pembelajaran sudah kita laksanakan. Terima kasih. Ternyata apa yang sudah Bapak sampaikan tidak sia-sia. Dari 5 soal yang Bapak berikan kepada panel sekalian dalam waktu 5 menit, alhamdulillah 95% sudah bisa. Baiklah,
Sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, terima kasih semuanya. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga kita tetap semangat untuk belajar, terus termotivasi untuk belajar lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.